Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ending The Falcon and the Winter Soldier cuma mengganti status Sam Wilson sebagai Kapten Amerika, sedangkan Sersan Buchanan Barnes alias Bucky masih tertulis sebagai Winter Soldier. Padahal beberapa kali sahabat lama Steve Rogers itu disebut sebagai White Wolf di serial ini, merujuk karakter superhero lainnya di universe Marvel. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Sinema. Ngomong-ngomong soal White Wolf, karakter ini pertama kali disebutkan di The Falcon and the Winter Soldier oleh Bucky Barnes sendiri waktu lagi bicara dengan Sam Wilson ketika menjalankan misi mengejar Flag Smashers. Waktu itu saya memuji pergerakan Bucky yang senyap dan menyebutkan kalau Bucky lebih lama di Wakanda mungkin dia sudah jadi White Panther. Nah, Bucky kemudian menjawab kalau sebenarnya orang-orang di Wakanda sudah memberinya julukan White Wolf. Stealthy, little time in Wakanda and you come out White Panther. It's actually White Wolf. Huh? Klaim ini diperkuat omongan Ayo dari Dora Milaje ketika berbicara dengan Bucky setelah menangkap Zemo di Sokovia. It would be prudent to make yourself scarce in Wakanda for the time being, White Wolf. Fair enough. Tapi sebetulnya julukan White Wolf ke Bucky bukan baru pertama kali ini aja muncul di Marvel Cinematic Universe. Malah dari Avengers Infinity Wars, King T'Challa alias Black Panther sudah nyebut Bucky sebagai White Wolf. Then what of this one? This one may be tired of war, but the White Wolf has rested long enough. Di komik, White Wolf pertama kali muncul dalam Black Panther number 4 edisi 1999. Bermula dari insiden pesawat jatuh di perbatasan Wakanda, dan satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu adalah seorang anak kulit putih. Kedua orang tuanya nggak selamat dari insiden itu. King T'Chaka yang tahu kejadian itu akhirnya kasihan sama nih anak. Wakanda yang sebenarnya tertutup akhirnya membuka diri dan menampung korban selamat tersebut. Jadilah si anak ini dibesarkan di sana seolah putra dari King T'Chaka. Sampai seiring waktu dia dinamai sebagai Hunter. Nah, konflik akhirnya mulai timbul setelah kelahiran T'Challa. Ada kecemburuan dari Hunter yang sebenarnya bukan karena kekhawatiran statusnya dalam keluarga bakal tersingkirkan. Hunter di sini diceritakan sama sekali nggak ngincar tahta kerajaan. Dia cuma sangat mencintai Wakanda dan King T'Chaka. Supaya apa yang dikhawatirkan nggak kejadian, Hunter akhirnya berusaha keras membuktikan kemampuannya sama Raja Wakanda. Sampai jadilah dia sebagai White Wolf dan bertugas memimpin pasukan polisi rahasia Wakanda. Pasukan ini dikenal dengan sebutan War Dogs atau Hattuseraze. Awalnya aktivitas White Wolf dan War Dogs aman-aman aja, tapi pas T'Challa ditunjuk sebagai raja, T'Challa ternyata kurang sreg dengan pola yang diterapkan War Dogs, dianggap terlalu brutal. Pasukan ini akhirnya dibubarkan sama T'Challa, yang akhirnya justru memicu amarah dari Hunter. Karakter ini kemudian cabut dan jadi tentara bayaran dengan pasukannya yang terbuka disewa siapa aja. Tapi kalau sewaktu-waktu ada apa-apa di Wakanda, Hunter sama pasukannya bakal selalu siap buat kembali. Nah, dari sini pasti sudah bisa disimpulkan kalau dilihat dari komik, Bucky Barnes nggak ada masuk-masuknya jadi White Wolf. Tapi jangan salah, Marvel versi sinema emang suka beda, dan nyatanya perbedaan juga terjadi antara karakter Bucky di komik dan di MCU. Kalau menurut komik, Bucky justru malah menjadi penerus Steve Rogers sebagai Kapten Amerika. Dikisahkan kalau Steve berpesan kepada Tony Stark supaya Bucky menjadi suksesornya. Steve juga berpesan supaya Tony bantuin Bucky keluar dari masa-masa kelamnya yang brutal. Bucky akhirnya jadi Kapten Amerika dan bahkan punya kostumnya sendiri. Dia juga sempat menjalankan berbagai misi dengan superhero lainnya, sampai akhirnya dalam alur cerita Fury itself, dia dikisahkan terbunuh dalam pertempuran. Bucky kemudian dihidupkan lagi dengan Infinity Formula, tapi dunia sudah terlanjur tahu kalau dia sebagai Kapten Amerika udah mati. Bucky kemudian ditugaskan ke unit rahasia di bawah SHIELD dan militer AS. Di sini dia kembali jadi Winter Soldier, tapi nggak dalam kendali siapapun seperti awal kemunculannya. Dalam alur cerita original scene, Bucky mendapat tugas menginvestigasi kematian Uatu the Watcher. Dari sini, Bucky bersama karakter lainnya kemudian mengetahui kalau selama ini Nick Fury diam-diam melindungi bumi dari berbagai ancaman dengan polanya yang brutal dan mematikan. Setelah kematian Uatu, Fury akhirnya mengambil posisi Watcher, sedangkan Bucky ditunjuk menggantikan Fury menjadi penjaga bumi juga dengan polanya yang gak kalah kejam. Di peristiwa lain, Steve Rogers muncul lagi sebagai sosok yang sudah tua banget. Steve akhirnya menyerahkan peran Kapten Amerika ke Sam Wilson sebagaimana juga terjadi di MCU. How does it feel? Like it's someone else's. It isn't. Thank you. I'll do my best. That's why it's yours.
Resminya Sam jadi Kapten Amerika di MCU bukan cuma ditandai kostum baru dan shield Kapten Amerika yang dikenakannya, tapi juga perubahan judul di ending The Falcon and the Winter Soldier menjadi Kapten Amerika and the Winter Soldier. Sebagian penggemar yang jeli kemudian menyadari ada yang aneh dari perubahan judul tersebut, yaitu status Bucky yang gak berubah dari The Winter Soldier. Alhasil, hal ini akhirnya jadi kontroversi dan cukup memicu perdebatan di kalangan penggemar. Gak sedikit yang mempertanyakan kebijakan Marvel gak mengubah nama Bucky menjadi White Wolf. Penggemar menganggap dengan tetap ditulisnya Winter Soldier, Marvel kurang menghargai upaya Bucky memulihkan psikis dan pikirannya dari kendali Hydra. Begitu juga terhadap Wakanda yang berperan memulihkan Bucky serta memberinya gelar White Wolf. Gejolak itu akhirnya membuat Chris Cockland yang menjabat director The Falcon and the Winter Soldier angkat suara. Menurutnya, keputusan tetap menyertakan nama Winter Soldier menandai kalau di produk MCU berikutnya kemunculan Bucky masih bakal melibatkan pengaruh Hydra dalam dirinya. Meski demikian, klarifikasi sang director rupanya nggak bikin gejolak mereda. Nggak sedikit yang beranggapan kalau langkah tersebut justru merusak perjalanan Bucky selama The Falcon and the Winter Soldier. Serial ini dianggap seolah hanya memprioritaskan karakter Sam Wilson dan Bucky cuma jadi pendukung. Penggemar menganggap kalau idealnya kedua karakter tersebut sama-sama mendapat porsi dan peran setara. Sorry, I was texting, and so all I heard was the black guy in Stars and Stripes. Padahal kisah Bucky di serial ini sebenarnya cukup emosional. Ia diceritakan berusaha keras memperbaiki masa lalunya sebagai Winter Soldier. I'm no longer the Winter Soldier. I'm James Bucky Barnes, and you're part of my efforts to make amends. Di sejumlah adegan, karakter bengis dan brutal ala Winter Soldier emang beberapa kali terlihat, tapi dalam episode finale Bucky kelihatan udah lebih damai. Dia akhirnya juga berani mengakui ke satu karakter kakek dalam serial ini kalau dialah yang membunuh anaknya bertahun-tahun lalu saat dalam pengaruh Hydra. He was murdered. What? By the Winter Soldier. And that was me. Why? I didn't have a choice. Scene berikutnya juga menunjukkan nama-nama dalam buku catatan Bucky sudah tercoret penuh, yang menandai penebusannya sebagai Winter Soldier sudah berakhir. Perjalanan Bucky berurusan dengan nama-nama yang tertulis dalam buku catatannya itu emang lebih banyak terjadi di luar layar, tapi setidaknya dalam ending serial ini kelihatan kalau dia nggak lagi segelap ketika masih dalam pengaruh Winter Soldier. Keputusan Marvel mempertahankan Winter Soldier memang nggak sepenuhnya bijak, tapi pasti ada alasan logis yang wajar untuk diterima. Bisa jadi karena Bucky emang belum benar-benar jadi White Wolf, yang mana perubahan statusnya itu bisa saja terjadi di film Black Panther berikutnya berjudul Wakanda Forever yang tayang Juli 2022. Dan sebelum itu, Marvel kemungkinan masih ingin bermain-main dengan karakter Winter Soldier, entah dalam kaitannya dengan Hydra atau memperdalam perjalanannya meninggalkan program Winter Soldier sepenuhnya. Mungkin di Captain America and the Winter Soldier season berikutnya. Menarik banget kan buat ditunggu?